Membeli oleh-oleh jadi salah satu kebiasaan saat liburan. Banyak pilihan yang bisa dibawa pulang, mulai dari kerajinan tangan hingga camilan khas. Nah, bagi Anda yang sedang melancong ke kota Bogor, emping dari jengkol ini bisa jadi pilihan buah tangan untuk kerabat di rumah. Dan bagi yang penasaran, bagaimana sih emping jengkol dibuat? Rian Fernando akan mengajak kita melihat langsung proses produksi emping jengkol dari mengolah bahan baku hingga menjualnya di sentra oleh-oleh Gang Aut. Ini dia. Rame yang bikin jengkol. Allah, wah. Ada. Ini yang basah tadi, di atas ini yang agak kering. Jengkol, hanya dengan mendengar namanya saja banyak orang langsung terbagi jadi dua kubu. Ada yang langsung berseri-seri, ada pula yang mengernyitkan dahi. Bagi sebagian orang, aroma khasnya menjadi daya tarik tersendiri. Namun bagi yang lain, aroma itulah alasan utama untuk tidak menyantapnya. Jengkol, kudapan atau makanan yang bikin orang tuh terbelah jadi dua. Ada yang suka banget, tapi ada yang nggak suka sama sekali, bahkan menghirup aromanya itu kayak, saya tidak mau. Dan hari ini kita akan belajar untuk mengolah jengkol menjadi emping dan gimana caranya ya biar nggak berbau. Saksikan selama di segmen Sehari Menjadi kali ini. Namun, jengkol dengan segala keunikannya tetap menjadi incaran para pecintanya. Bahkan ada satu daerah yang telah puluhan tahun mengolah jengkol jadi kudapan ringan yang menggugah selera. Sini maaf ya. Di Bogor, jengkol yang dijual para pedagang ternyata tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, melainkan juga dari berbagai daerah di Indonesia. Kalau sekarang itu jengkol lagi gampang, lagi susah atau gimana, Ya sekarang mah lumayan agak susah sih ya. Yang masuk ke wilayah kota Bogor ini jengkolnya rata-rata dari mana, Dari Lampung, dari Kalimantan, dari Aceh juga ada gitu. Macam-macam, dari Jawa juga ada. Berbekal beberapa kilogram jengkol tua, saya menuju kampung Labirin. Sebuah perkampungan yang terletak di dekat tepi sungai Ciliwung, kota Bogor, Jawa Barat. Bener kan jalannya ya? Sini Bu ya, bener ya? Wah, susah lewat kampung Labirin. Dan perjalanan panjang kita untuk membuat emping jengkol yang nikmat dimulai dari sini. Mari. Aduh, rame yang bikin jengkol. Di kampung ini sekitar 8 kelompok masyarakat yang didominasi ibu rumah tangga menjalankan usaha rumahan pembuatan emping jengkol. Sebuah tradisi yang telah diwariskan sejak tahun 70-an. Halo Ibu. Good morning, itu selamat pagi. Mau belajar bikin emping ya? Oh iya, mangga, boleh. Di mana? Di sini? Di sini. Oke, misi ya Bu. Mari Bu. Jengkol tua dipilih untuk pembuatan emping karena lebih mudah diolah dan rasanya tidak terlalu pahit. Kalau langsung rebus kan kalau tua, jadi dia suka bencar, pecah. Walaupun direbus suka pecah, tapi kalau direndam dia kan sagunya memudar. Jadi kalau ditumbuknya enak. Tekstur jengkol tua yang lebih keras memudahkan proses pemipihan dan penumbukan. Jengkol muda cenderung lembek dan mudah hancur saat diproses. Setelah direndam, jengkol akan direbus selama beberapa jam. Mas, maaf itu apa? Tolong ambilin jengkol yang udah direndam di atas di sana. Yang mana, Mak? Itu yang di atas semari, ambil di situ udah disimpan. Buset. Yang ini? Iya betul. Oh iya, baunya. Kok udah direndam? Udah direndam. Allah. Kalau udah direndam baunya keluar. Ya. Masya Allah. Jengkol direbus dengan api kecil selama 6 jam. Proses perebusan dan perendaman yang totalnya memakan waktu sekitar 10 jam wajib dilakukan untuk mengurangi bau khas jengkol yang tajam serta membuat teksturnya lebih empuk dan mudah dipipihkan. Oke, tutup lagi ya, Mak. Ya. Aduh, aromanya ini buat yang suka jengkol, ini akan bahagia Anda di sini. Tapi buat yang tidak suka jengkol, uyang. Tapi saya termasuk yang cukup suka dengan Ya, jengkol. alhamdulillah. Setelah itu, jengkol dikupas dan direndam kembali dalam air selama beberapa jam untuk mengurangi rasa dan aromanya yang berlebihan. Setelah perebusan dan perendaman yang cukup lama, tibalah saatnya pemipihan atau yang biasa disebut warga dengan proses menggeprek. Ini nih bagian
yang ditunggu-tunggu. Latihan menggeprek. Geprek tapi bukan ayam. Maaf. Geprek tapi jengkol. Jengkol geprek. Siap, Bu. Set. Dengan gerakan memukul dan menekan yang terampil menggunakan batu dan ulekan, jengkol dipipihkan hingga menjadi lembaran tipis. Semakin tipis lembaran jengkol, semakin renyah emping yang dihasilkan saat digoreng. Gini, Bu, bener? Ya. Lumayan lah buat first time, walaupun ibunya ngegeprek 3, saya baru kelar 1. Tapi setidaknya bentuknya ya oke. Oke, buat dijual oke. Terlihat mudah ya, tinggal dipipihkan, beres. Tapi drama baru dimulai. Saat saya mencoba mengambil emping basah dengan bambu, alih-alih lembaran tipis, yang saya dapat justru gumpalan lembek mirip bubur. Oh gitu? Terus ke belakangin terus. Halah, robek. Biarin deh. Ya, Biarin cobaan. cobaan. Ya, Bu, robek, Bu. Ya nggak apa-apa. Ya, Bu, robek. Ini masih bisa diselamatin nggak, Bu? Bisa, bentar. Bisa ya? Susah narik ya daripada geprek ya? Set. Nih gini, Bu. Ya. Jangan digoyang-goyang. Jangan. Oke. Emang nari. Oke. Ini gini. Tuh, Set. langsung. Terus, tuh. Nah, robek lagi. Ternyata jengkol yang saya pipihkan terlalu kering sehingga langsung hancur. Tekstur jengkol yang ideal untuk dipipihkan adalah agak lembab dan kenyal, bukan kering dan keras. Baiklah, ayo kita coba lagi. Bu, kenapa ini harus pakai air, Bu, di batunya, Bu? Supaya nggak lengket. Jangan banyak-banyak airnya. Oh, jangan banyak-banyak. Seorang produsen emping jengkol di sini biasanya memipihkan 100 hingga 150 buah jengkol per hari dengan rata-rata 30 buah jengkol per kilogram. Sekilas terdengar sedikit, namun setelah dipipihkan hasilnya akan terlihat jauh lebih banyak. Ada. Oh iya, maaf. Nggak kelihatan. Selanjutnya lembaran-lembaran emping jengkol yang telah dipipihkan akan dijemur di bawah sinar terik matahari, menunggu hingga kering dan siap digoreng. Mak, kalau ngejemur gini, ini berapa lama sih, Mak, ngejemurnya, Mak? Menjemur kalau terik mataharinya bagus ya 2 jam juga kering. Kering kalau kecuali kayak begini cuacanya kurang panasnya kurang. Jadi agak lama. Mungkin sampai 4 jam lah baru kering. Apalagi kalau hujan. Kita ngeringinnya dibantu sama manual pakai kompor di garasi. Sesuai julukannya, Bogor Kota Hujan. Tidak jarang matahari seakan bersembunyi dan membuat proses produksi tertunda. Hal ini jadi tantangan tersendiri bagi para produsen emping jengkol. Kalau matahari kekuatannya sampai lama juga ya, asal keringnya bagus. Kalau pakai kompor kan keringnya terpaksa. Jadi kalau disimpan agak lama, agak lembab. Mengkombinasikan pengeringan menggunakan kompor menjadi cara yang dilakukan, terutama saat cuaca mendung atau musim hujan berkepanjangan saat sinar matahari sulit didapatkan. Nah nih, kalau pemirsa Sahir menjadi mau lihat nih, ini yang basah tadi, yang istilahnya baru kena geprek lah ya. Nah, di atas ini yang udah versi agak kering. agak kering, tapi belum kering banget. Ini masih agak lemes, agak lemes. Meskipun emping tetap membutuhkan pengeringan akhir di bawah sinar matahari, kombinasi pengeringan dengan kompor dan sinar matahari dinilai lebih efektif untuk menghasilkan emping yang lebih renyah dan memastikan kelancaran produksi. Lah, Mak, ini kan apinya jauh jadi lama. Kenapa nggak kita deketin aja ke apinya, Mak? Kebakar, nanti keringnya kepaksa. Jadi kayak mateng gitu, nggak boleh mateng. Emping jengkol yang sudah kering kemudian dikemas dalam kemasan plastik kedap udara mulai dari ukuran 80 gram untuk menjaga kualitasnya. Emping jengkol kemasan ini dijual mulai harga Rp20.000 per 80 gram dan tersedia dalam berbagai ukuran kemasan. Terakhir saya diajari cara menggoreng emping jengkol. Minyaknya. Panas, kan apinya terlalu besar kita kecilin gini. Nah, baru kita goreng satu-satu. Satu-satu. Iya. Nggak kelamaan, Mak. Nggak langsung semua. Kan ini cepet, harus cepet. Ah, udah. Emping jengkol yang renyah cukup digoreng selama 5 hingga 8 detik dengan minyak panas dan api kecil.
Penting untuk diingat agar tidak menggoreng terlalu lama karena dapat menyebabkan emping menjadi pahit. Ini perjengkolan ini termasuk yang laku, nggak laku atau gimana? Laku. Justru jarang ini barangnya. Jarang. Paling laku tuh ini jengkol. Tapi kalau ini nih awetnya sebentar doang atau gimana, Bu? Kalau udah digoreng ya nggak bisa tahan lama. Kayak kerupuk gitu. Kalau ini mah kan tahan lama. Karena masih Setengah mentah. tahun, ha. Berapa lama tadi? Setengah tahun. Tentu tidak afdol bila tidak mencicipi emping jengkol ini ya. Saatnya menikmati camilan khas buatan Kampung Lambirin juga dengan makanan yang bisa dibilang khas juga dari kota hujan Bogor. Ini nih, doklang. Doclang. Oke. Ini doclang. Bayangkan sensasi renyahnya emping saat digigit berpadu dengan gurih lezat dan aroma khas jengkol yang lembut. Nyam. First impression yang menarik. Saya pikir tuh bakal ada sensasi pahit, berlebihan, atau rasa yang jengkol banget. Ini enggak. Bahkan buat orang yang nggak terlalu suka jengkol, ini masih masuk aman banget. Karena aftertaste-nya sedikit sekali ada jengkol, tapi bukan yang mengganggu. Nggak ada pahit yang berlebihan. Makan, Mas, mari! Proses penggorengan yang tepat memastikan tidak ada rasa pahit yang mengganggu. Hanya menyisakan rasa getir nikmat, mirip sensasi makan emping melinjo. Mungkin orang yang nggak dikasih tahu ini jengkol, nggak tahu nih jengkol. Tuh. Dikit tuang, dikit. Enak, garing banget. Pengalaman sehari menjadi di Kampung Lambirin Bogor membuka mata saya tentang rumitnya pembuatan emping jengkol. Dimulai dari pemilihan jengkol tua yang tepat, perendaman berjam-jam, hingga pemipihan yang butuh ketelatenan. Semua demi emping jengkol renyah dan gurih dengan getirnya yang lezat. Selamat menikmati kelezatan emping jengkol khas kota hujan. Rian Fernando, Muhammad Wahyudi, Bogor, Jawa Barat.